Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Allianz yang memberikan kesempatan pada saya mewakili Betsaida untuk sharing ya about topik yang akan dibawakan, yaitu mengenai penanganan jantung di masa mendatang ya. Jadi kita memang saat ini yang pertama kali di Indonesia melakukan program ini. Saya bisa mulai dengan slide-nya. Jadi permasalahan yang terbesar dalam tindakan intervensi ya yang kita lakukan sehari-hari, yaitu khususnya jika pasien mengalami sumbatan jantung, kita lakukan tindakan yang disebut intervensi yang mencakup pemasangan cincin ya, yang orang suka pasien-pasien mengatakan sebagai pasang ring ya. Nah, masalahnya apa? Obat-obatan yang dipakai ya, ini memang kita sudah ketahui bahwa obat-obatan apapun yang dipakai tidak bisa mencegah pertumbuhan sumbatan yang tadinya kecil atau terbentuknya sumbatan yang baru. Jadi artinya pasien yang sudah dilakukan pemasangan cincin, kemungkinan besar di masa mendatang bisa menyumbat kembali karena sumbatan yang tadinya kecil waktu dilakukan tindakan tidak memerlukan pemasangan cincin bisa bertumbuh dan suatu hari masih memerlukan pemasangan cincin berikutnya, atau terjadi sumbatan yang baru sehingga harus dilakukan intervensi ulang. Itu sampai saat ini belum ada obat yang bisa mencegah terjadinya pertumbuhan tersebut. Nah, intervensi kita ketahui memang lebih praktis dan lebih unggul, sehingga banyak dipilih oleh pasien-pasien kita dibandingkan dengan operasi bypass ya, karena kita ketahui kalau intervensi itu 2-3 hari pasien sudah bisa bekerja kembali. Kalau operasi bypass bisa 2-3 minggu baru bisa bekerja kembali, recovery-nya lebih slow. Nah, namun sejauh ini belum kita temukan teknik untuk mencegah restenosis. Restenosis itu apa? Adalah penyumbatan di dalam cincin itu sendiri. Itu angkanya masih sekitar 10-20%, karena sekarang perkembangan dari teknologi kita memakai cincin yang dilapis obat, dan 20-30% untuk penderita diabetes. Jadi penderita diabetes kemungkinan untuk terjadi restenosis itu lebih besar. Nah, apakah bypass adalah jawaban dari ini? Tetap seperti tadi, walaupun pasien sudah di bypass, tetapi masih bisa terkena serangan jantung karena terbentuk sumbatan yang baru di tempat lainnya yang di luar daripada. Jadi kalau kita lihat itu bypass itu menyambung dari aorta, diberikan saluran, disambung ke pembuluh darah di distal, di lebih ujung daripada yang ada sumbatan. Jadi tidak ada jaminan bahwa bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah yang digunakan sewaktu bypass itu, dan juga bisa terjadi pembuluh darah di ujung yang di bypass itu. Jadi bukan jawaban. Sering sekali pasiennya sudah di bypass, toh akhirnya berakhir juga harus dilakukan tindakan intervensi dengan pemasangan cincin. Ya, ini agar diketahui aja, bypass is not the answer. Banyak pasien yang berpikir bahwa setelah di bypass dia boleh melakukan apapun juga karena udah aman. Itu salah. Karena kita banyak pasien yang sudah di bypass, bahkan dalam waktu singkat, kalau dia tidak menjaga pola hidupnya, itu bisa nyumbat. Kadang-kadang dalam 2-3 tahun aja sudah sumbat kembali, sehingga perlu dilakukan tindakan intervensi. Nah, kemudian masalah kedua yang menjadi topik yang terus didiskusikan sampai sekarang ini adalah sebetulnya penyebab sumbatan jantung itu apa? Nah, kita mengenal faktor resiko. Faktor resiko itu predisposing factor, itu bukanlah penyebab ya, tapi penyebab itu sebetulnya apa? Ini hanyalah faktor resikonya apa untuk orang itu bisa sampai terkena sumbatan jantung. Ya, kita tahu faktor risiko ada yang dapat diubah, ada yang tidak dapat diubah. Ini seperti saya tampilkan di sini. Ini contoh-contohnya faktor risikonya ya. Misalnya ada riwayat
penyakit jantung koroner sebelumnya. Umur yang semakin tua, kemungkinan nyumbat semakin besar. Riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, misalnya ayahnya, ibunya, atau adiknya, kakaknya pernah menderita penyakit jantung koroner, maka kemungkinan pasien tersebut untuk mengalami sumbatan jantung akan lebih besar. Laki-laki lebih besar daripada wanita. Kesukuan ya, kesukuan ini berhubungan dengan pola hidup, berhubungan dengan emosinya. Nah, itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya sumbatan jantung. Nah, faktor risiko yang dapat diubah itu ya kita ketahui seperti kolesterol. Ada kolesterol yang jahat yang disebut kolesterol LDL, ada kolesterol yang baik disebut HDL. Nah, kolesterol yang jahat itu sebaiknya dibuat serendah mungkin, kolesterol yang baik dibikin setinggi mungkin. Merokok merupakan faktor risiko juga, termasuk vape ya. Itu belakangan ini data-data menunjukkan bahwa vape itu sebetulnya tidak lebih aman daripada rokok biasa. Tekanan darah tinggi, nah ini juga kriterianya yang dipakai, kita harus tahu berapa kriterianya. Saat ini walaupun orangnya sudah berumur, tetap kalau bisa tekanan darah itu tidak lebih dari 120/80. Diabetes merupakan faktor resiko juga ya. Tapi ada kondisi yang disebut prediabetes sebelum menjadi diabetes, yaitu kalau HbA1c-nya duduk antara 5,7 sampai 6,4 dan gula darah puasanya itu duduk sekitar 100 sampai 125. Nah, itu merupakan kondisi kemungkinan terjadi sumbatan menjadi lebih besar. Ada lagi kita mempunyai metode untuk mengetahui pre-diabetes. Jadi sebelum pre-diabetes itu apa? Kita bisa ketahui dengan melakukan pengukuran gula darah 1 jam setelah makan. Ya, nanti kita ketahui kalau gula darahnya di atas 120, itu artinya dia cenderung untuk menjadi pre-diabetes. Jadi kita malahan mengetahui penyakit sebelum prediabetes ya, itu juga baru ya, belum banyak dokter yang mengetahui. Kemudian kadar hiperinsulinemia, insulin itu adalah pro-inflamatori, artinya menyebabkan peradangan sehingga bisa menyebabkan sumbatan jantung. Hyperglisemia sendiri ya, kadar gula darah yang tinggi kalau kita banyak makan manis walaupun kita belum prediabetes atau belum pre-diabetes, itu juga merupakan hal yang tidak baik, dapat merusak endotelial jantung. Obesitas, kegemukan ya. Nah, kembali lagi kriteria obesitas ini juga mulai bergeser ya. Kadang-kadang yang disebut obesitas itu berapa, BMI-nya berapa. Nah, sekarang itu yang kita pakai itu BMI lebih daripada 21 kita sudah sebut overweight ya. Nah, ada yang bilang BMI-nya harus 25, itu wah, kita bilang itu udah terlalu gemuk ya. Jadi kita selalu geser ke arah, karena negara makin maju, pengetahuan makin meningkat, kita geser ke arah lebih optimal, lebih sempurna ya, sehingga kriterianya jauh lebih ketat. Kurang olahraga, kriterianya kembali lagi, olahraga itu disebut apa? Olahraga itu harus heart rate-nya mencapai 85% daripada target heart rate. Jadi bukan cuma olahraga, dia sedikit olahraga, dan jumlahnya minimal yang dianjurkan oleh American College of Cardiology itu 150 menit dalam 1 minggu ya. Kelainan pembekuan darah, fibrinogen, agregasi trombosit. Nah, sekarang ini bahkan ada ya, karena merebaknya COVID, ada yang disebut dimer. Nah, itu merupakan faktor juga resiko daripada untuk terjadinya sumbatan. Stres, kepribadian negatif, rasa takut, cemas, sulit tidur. Apalagi sekarang ini zaman COVID, banyak orang yang sulit tidur, ketakutan ya. Nah, itu juga faktor resiko. Ada lagi yang bisa kita cek di darahnya LP(a), itu semacam kolesterol, itu faktor risiko. Homocysteine yang tinggi juga faktor risiko. Defisiensi vitamin D ya, ini juga kadang-kadang dari asuransi nggak ngerti, dia bilang apa hubungannya jantung dengan defisiensi vitamin D. Artinya dokter yang mereview pasien itu dia nggak membaca tentang ilmu pengetahuan yang terakhir, yaitu defisiensi vitamin D itu faktor risiko untuk terjadi aterosklerosis ya. Infeksi juga ya, kalau kita pasien itu mempunyai infeksi, entah itu infeksi jamur atau infeksi di giginya ya. Penggunaan antibiotik yang terus-menerus juga merupakan faktor risiko. Kadar nitric oxide itu kita ada alat ukurnya, itu juga faktor risiko. Mikrobiota ususnya yang sehubungan dengan kadar TMAO, trimethyl amine oxide ya, yang dilakukan penelitian di Cleveland Clinic. Ini semua baru-baru semua ya, banyak dokter yang belum catching up, apalagi
belum bisa mengikuti perkembangan ini, apalagi di zaman COVID ini. Ya, semuanya serba amburadul. Nah, kemudian juga pengaruh daripada telomer ya. Telomer itu sehubungan dengan anti-aging. Semakin kita perlambat pemendekan telomer, maka kemungkinan terjadi sumbatan jantung akan diperlambat. Ada juga satu istilah yang disebut intermittent fasting. Nah, jadi sebetulnya faktor risiko itu bukan penyebab. Penyebabnya apa? Nah, beberapa tahun terakhir ini diduga penyebab daripada sumbatan jantung itu adalah inflamasi atau peradangan kronis. Nah, ini masuk akal. Jadi peradangan kronis ini selain menyebabkan sumbatan di jantung, dia juga salah satu penyebab daripada berbagai penyakit seperti stroke, penyakit kanker, penyakit autoimun. Ya, bahkan inflamasi ini adalah yang kita ketahui adalah salah satu penyebab meninggalnya pasien atau jatuhnya pasien COVID sampai ke arah berat sehingga perlu perawatan ICU dan penggunaan oksigen atau intubasi dan obat-obatan yang super mahal, itu karena terjadinya inflamasi yang disebut badai sitokin ya. Itu semuanya ujungnya inflamasi. Jadi kedepannya inflamasi ini harus kita betul-betul kuasai karena ini adalah penyebab dari berbagai penyakit. Nah, kita lihat bagaimana kok bisa kita sampai kepada kesimpulan inflamasi ini. Kita lihat di daerah yang disebut ya blue zone area, yaitu tempat-tempat di mana populasinya hidup panjang. Ya, umurnya itu bisa sampai 100 sampai 120. Mereka tidak mengenal adanya penyakit jantung koroner. Mereka tidak mengenal adanya stroke, kanker atau apa, hampir tidak pernah terjadi. Nah, kita pelajari ternyata mereka ini apa? Mempunyai healthy lifestyle ya. Salah satunya makanan yang mereka makan kebanyakan 90% sampai 100% adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini yang perlu kita pelajari, kacang-kacangan segala macam. Nah, ini yang masuk dalam program lifestyle kita ya. Kita lihat juga orang-orang di tempat sana ya, itu melakukan banyak kegiatan aktivitas ya, jadi banyak olahraga secara tidak sadar ya, entah mereka petani atau nelayan, mereka secara tidak sadar melakukan exercise yang cukup baik. Mereka juga terjemur matahari sehingga kadar vitamin D-nya demikian baik. Nah, yang menarik satu juga kita lihat kejadian, kebetulan saya salah satu orang yang banyak menolong pasien-pasien dengan COVID ya. Kita jumlah pasien yang tertolong sudah 3.000 lebih, tidak menggunakan obat-obatan yang mahal, kita menggunakan teori anti radang ini ya, dan sejauh ini pasien-pasien dalam keadaan baik, 3.000 sembuh semua. Nah, itu jadi teorinya adalah kalau kita mengubah pola hidup dari pasien itu sehingga angka peradangannya, kejadian radang ini atau inflamasi menjadi sekecil mungkin, baik itu bisa mencegah terjadi sumbatan jantung, juga bisa mencegah keadaan pasien COVID menjadi buruk. Ya, oksigennya turun yang biasa disebabkan oleh terjadinya badai sitokin, itu bisa kita cegah. Ya, jadi ini merupakan hal yang baru. Kita lihat Bhutan sampai hari ini angka kejadian COVID baru sedikit ya, dan yang meninggalnya cuma 2. Ya, kita lihat di kita begitu banyak yang meninggal. Asal kita tahu rahasia ini. Jadi tidak sia-sia bahwa saya pada hari ini mau men-share tentang rahasia ini. Ini rahasia ini yang kita pegang sehingga pasien-pasien kita yang sudah berobat dengan saya dan dilakukan pemasangan cincin dan melakukan program lifestyle medicine ini, ya kita alhamdulillah, puji Tuhan, mereka yang kena COVID semuanya selamat. Tidak ada satupun yang membutuhkan admission di rumah sakit. Luar biasa, mereka cukup ditangani isoman di rumah dan semuanya dalam keadaan baik-baik sampai saat ini. Nah, kita lihat teori kita ini bukan sesuatu teori yang asal-asalan ya. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang mengklaim ABCDE tapi nggak ada dasar ilmiahnya ya. Banyak sekali orang mencoba menjadi populer, melakukan YouTube tapi kita ketawa aja, nggak ada dasar ilmiahnya. Nah, kita lihat teori kita ini didukung ya sama pemenang-pemenang Nobel. Jadi memang kita bisa selidiki. Jadi ini kompleks ya. Karena background saya pelajari biomolekuler waktu saya di Australia, sehingga kita itu
kalau kembali lagi kita mau menangani atau mau menjadi penemu dari sesuatu, kita harus pelajari biomolekuler, tingkat molekul daripada terjadinya kesembuhan atau tingkat molekul pencegahan sehingga tidak terjadi sumbatan. Nah, itu barulah kita bisa masuk dalam wacana bagaimana sampai ke akar-akarnya kita mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi sebab daripada sumbatan jantung itu sendiri. Ini Elizabeth Blackburn ya, contohnya itu beliau mengulas mengenai telomer. Ya, jadi telomer itu bisa diperpendek, dihambat menjadi pendek. Ya, kalau pendek artinya kita menjadi lebih tua. Nah, proses menua itu bisa kita cegah dengan mengubah pola hidup. Ya, kemudian nitric oxide itu menang Nobel tahun 98 ya. Kita melakukan pengubahan pola hidup sehingga nitric oxide pasien itu dapat menjadi tinggi. Kalau nitric oxide tinggi, kemungkinan terjadi sumbatan menjadi lebih kecil. Kemudian teori mikrobiota, yaitu kalau kita mengubah usus daripada pasien menjadi ke arah herbivora, bukan karnivora atau omnivora, maka kemungkinan pasien itu seperti tadi orang-orang yang ada di blue zone, kemungkinan mereka kena jantung, kena stroke, kena kanker, dan penyakit-penyakit yang dasarnya inflamasi itu menjadi lebih kecil. Kemudian Kornberg ya melakukan penelitian mengenai mitokondria. Mitokondria itu adalah generatornya daripada sel. Kalau mitokondria itu bisa kita perkuat, maka sel itu menjadi kuat. Termasuk pada kasus-kasus COVID ya, pasien-pasien COVID yang mitokondrianya kita perkuat itu mempunyai T-cell yang sangat kuat sehingga COVID itu tidak berhasil menghancurkan tubuh si pasien, tidak berhasil membuat pasien terpuruk sehingga perlu perawatan ICU atau bisa berakhir dengan kematian. Ini suatu rahasia yang besar. Tapi so far kita kita memberitahunya hanya kepada pasien-pasien kita ya, karena beberapa hal yang saya sulit diskusikan di sini. Nah, kemudian juga mengetahui Yoshinori Osumi, ini peneliti dari Jepang, menang Nobel juga. Beliau mengupayakan mengenai intermittent fasting. Jadi kalau orang melakukan banyak fasting atau puasa ya, terutama orang Muslim tahu kita harus banyak melakukan puasa, itu sebetulnya baik untuk memperbaiki sel-sel kita, terutama sel-sel yang udah rusak itu bisa diperbarui. Nah, kita lihat bukunya banyak, cuma tidak masuk dalam kurikulum kedokteran. Jadi tidak aneh begitu. Kita harus rajin sekali, kita harus baca. Jadi profesor dan dokter-dokter ini termasuk yang pemenang Nobel, dia buat buku tapi nggak masuk dalam buku kedokterannya baku. Karena kita tahu untuk mencari popularitas dan dari ekonomi point of view ya, dari segi ekonomi, buku yang dijual di textbook itu kurang menghasilkan, juga tidak membuat orang menjadi populer. Tapi buku yang dijual di umum itu bisa dijual sampai jutaan eksemplar, bukan hanya kepada mahasiswa kedokteran, itu yang bisa membuat si pencipta buku itu menjadi kaya raya dan bisa menjadi ternama. Jadi kita tahu, kita hargai karya mereka, dan aku kebetulan saya dari dulunya super rajin sehingga memang hobinya membaca buku. Saya beli semua buku ini dan saya baca, dan saya temukan formula mengenai bagaimana orang itu mencegah yang hal-hal tadi, permasalahan yang tadi saya sudah kemukakan mengenai supaya jangan sampai kalau jadi pasang cincin, cincinnya sumbat kembali. Kalau dia ada sumbatan kecil, jangan sampai sumbatan di tubuh. Bagaimana dia kalau kena COVID atau sebelum kena COVID, apa yang dia perlu lakukan sehingga dia kalau terkena COVID ya tidak meninggal dunia. Contohnya saya sendiri juga sudah terkena COVID Delta lagi. Karena bukan apa-apa, saya tahu memang kita harus memakai masker, melakukan jarak, cuci tangan. Tetapi kalau satu hari saya pegang 30 pasien COVID, bagaimana nggak terkena? Pasti terkena. Tetapi saya sudah punya senjata sebelum saya terkena COVID, dan alhamdulillah, puji Tuhan, berhasil. Ya, 5 hari saya menjadi negatif, padahal waktu saya kena COVID Delta itu berat sekali. Semua simptom saya dapatkan. Ya, itu rahasia yang luar biasa, dan kami terapkan kepada pasien-pasien kita, dan bersyukur bahwa mereka pada selamat.
Nah, kita lihat ini contohnya Dean Ornish, ini salah satu profesor yang terkenal melakukan lifestyle medicine ya, pengubahan pola hidup. Nah, Bill Clinton ini pernah di bypass ya, mantan presiden Amerika. Nah, setelah di bypass 2 tahun sumbat kembali, dilakukan pemasangan cincin. Habis gitu 6 bulan cincinnya nyumbat. Nah, itu kejadian sudah 14 tahun yang lalu. Akhirnya Bill Clinton putus asa, bilang saya tidak mau lagi dilakukan pemasangan cincin, saya tidak mau lagi dilakukan bypass. Bagaimana ada caranya supaya kedepannya saya tidak perlu lagi pemasangan cincin atau bypass? Ketemu dengan Profesor Dean Ornish, dilakukan perubahan lifestyle. Ingat saja Bill Clinton pada suatu masa pernah gemuk sekali, akhirnya turun berat badannya 20 atau 30 kilo, kemudian diubah semua parameternya, dan sampai hari ini beliau belum lagi dilakukan pemasangan cincin karena melakukan teknologi yang tadi saya sebutkan, yaitu pengubahan lifestyle. Nah, ini juga Profesor Esselstyn dari Cleveland Clinic ya, beliau juga menunjukkan pada pasien-pasien yang dilakukan perubahan pola hidup itu kalau ada sumbatan itu belum begitu besar, itu bisa menjadi kecil ya. Ini sementara ini kita menjadi yang pertama di Indonesia, dan kemungkinan besar juga proyek ini belum berjalan di Singapura atau negara-negara lainnya. Proyek ini lebih besar di Amerika ya. Nah, ini apa yang kita sudah lakukan pada pasien. Contohnya, kita mengubah pasien-pasien yang utama adalah berat badannya dulu. Berat badan itu kita buat tadi target BMI-nya itu harus kurang lebih 20 sampai 21 ya. Dan kita udah berhasil angka pasien-pasien yang tadinya kencing manis memakai insulin itu lepas dari insulin. Pasien-pasien yang tadinya memakai obat darah tinggi banyak lepas dari obat darah tinggi. Pasien-pasien yang tadinya memakai obat kolesterolnya tidak bisa diturunkan, dengan program kita dan dibantu obat menjadi perfect ya. Kita udah banyak pasien-pasien yang ikut dalam rekrut program kita, dan pasien-pasien ini sangat bersyukur karena pasien ini walaupun sudah divaksin masih terkena COVID. Ya, kita udah tahu ya, vaksin bukan 100% bisa mencegah COVID ya. Tapi pasien-pasien yang ikut program kita, baik yang sudah divaksin maupun tidak divaksin, kalau kena COVID itu ringan. Ya, tidak ada yang sampai terpuruk, sampai butuh oksigen atau butuh masuk rumah sakit. Jadi walaupun kemarin heboh, orang pada mencari rumah sakit, banyak yang tergelimpang meninggal, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan pertolongan, ya puji Tuhan, alhamdulillah pasien-pasien kita selamat semua. Nah, kita lihat persaingan global ya, kita untung ya, saya bilang untung. Kenapa? COVID ini ada untungnya juga. Untungnya apa? Pasien-pasien kita nggak bisa lagi lari membawa devisa negara kita ke luar negeri. Ya, contohnya ke Malaysia, mereka nggak bisa. Disinilah kesempatan emas bagi saya untuk mengembangkan proyek lifestyle medicine ini ya. Kita makin lama makin banyak orang kenal, dan memang baru sih di Malaysia juga nggak ada proyek ini. Jadi kita harus mempunyai ide yang orang lain nggak punya ya. Jangan cuma kerjanya jiplak ya. Kalau jiplak itu kita bukan ori ya. Tapi kalau saya selalu bilang, kalau bisa kita menjadi orang pertama yang melakukan hal yang belum dilakukan oleh orang lain ya. Kalau itu kunci daripada kesuksesan. Ya, kita lihat juga ini Singapura sepi ya sekarang ya, pasien-pasien kita sudah tidak ke sana, dan kebetulan juga saya sebagai dokter jantung, kita disumpah untuk melakukan penanganan yang terbaik kepada pasien ya. Walaupun saya sudah berumur, tapi karena saya melakukan lifestyle ini dengan ketat, saya tetap praktek. Saya tidak pernah satu kali pun melakukan hilang ya dari pelayanan pasien karena ketakutan COVID. Saya orang yang beriman, dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan Tuhan memberikan kepada saya rahasia mengenai pengubahan lifestyle medicine ini sekitar 3,5 tahun yang lalu, jauh sebelum COVID, dan kita sudah coba dan hasilnya sangat memuaskan. Sehingga saya sendiri praktek seperti biasa. Saya sendiri tadi juga saya bilang saya sudah kena COVID, tapi utuh, tidak, paru-paru saya tidak rusak, tidak membutuhkan oksigen, tidak membutuhkan obat apapun yang mahal yang sampai saya dengar ada yang sampai habis miliaran. Kita gak butuh itu. Kita hanya pemakaiannya cuma vitamin, lifestyle, doa, dan jiwa yang tenang.
Nah, kita lihat tadi saya bilang bagaimana menang dalam persaingan global. Kita ambil contoh seperti Elon Musk ya, CEO daripada Tesla. Ketika beliau pertama kali mengemukakan mengenai konsep mobil itu bisa dibuat elektrik, orang pada ketawa, dianggap lucu ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi lihat sekarang Tesla atau Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia dengan konsep mobilnya ini dan konsep tentang spaceship ya, tentang bagaimana kita melarikan diri dari bumi ini kalau misalnya ada terjadi perang dunia ketiga. Jadi luar biasa idenya dia. Sekarang orang udah pada beli ide ini. Kayak saya bilang waktu 3,5 tahun yang lalu saya memberitahukan mengenai lifestyle medicine, orang pada ketawa, dianggap saya adalah pemimpi ya. Tapi lihat ketika wabah COVID itu datang, saya kasih tahu begitu banyak pasien datang ke klinik saya untuk mengetahui rahasia mengenai bagaimana kok caranya bisa survive dari COVID ini. Ya. Jadi kita bilang waktu, time will tell. Jadi kalau kita punya ide dan ide itu benar, apalagi tadi saya bilang ide kita itu didukung sama pemenang Nobel, itu tidak gampang untuk memenangkan Nobel. Jadi bukan ide abal-abal dan kita nggak usah saya bilang saya nggak cari popularitas dengan melakukan YouTube atau apa segala macam, karena terus terang aja sudah sedemikian sibuknya. Saya masih ingat waktu saya habis sembuh COVID 6 hari, saya praktek 1 hari itu puluhan pasien COVID dan akhirnya kita nggak kepegang terlalu banyak ya. Dengan sangat menyesal beberapa pasien COVID harus kita tolak, saya nggak bisa memegang begitu banyak. Cuma sayang ide ini sebetulnya kalau banyak dikembangkan oleh dokter-dokter muda ya, itu banyak pasien yang bisa tertolong. Nah, saya lihat ini bukannya kita mau memamerkan atau apa ya. Ini untuk generasi muda. Selalu cari sesuatu yang jangan kita mau mengcopy ya, mau ngikutin. Kalau udah ada baru mau ngikut, nggak. Kita harus cari original. Kita harus cari apakah ini bisa dilakukan di negara kita. Kita nggak usah tunggu Singapura, tidak usah tunggu Malaysia. Kita bisa lakukan tuh. Maka itu tadi backgroundnya waktu saya masuk ke Universitas Indonesia, ya saya coba bagaimana saya bisa menjadi nomor satunya. Dan akhirnya berhasil. Saya masuk dengan nilai paling tinggi seluruh Indonesia, mengalahkan ITB pada tahun itu. Biasanya anak ITB yang ngambil nilai paling tinggi, tapi tahun itu saya yang ambil. Kemudian juga saya pergi ke Australia, menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Australia. Jadi kalau gelar itu sudah banyak yang miliki, saya nggak begitu tertarik. Jadi saya bilang perumpamannya seperti gini, kalau semua orang udah punya Mercedes, mending saya punya bajai. Karena akan lebih menarik punya bajai daripada yang punya Mercedes kalau semua orang udah punya Mercedes, bener nggak? Karena kita yang punya bajai cuma 1 doang, tapi kalau yang punya Mercedes sudah banyak. Nah itu prinsip saya, kalau bisa menjadi yang pemula, ya itu satu prinsip yang penting sekali. Kalau nggak kita terus terbelakang terus, nggak pernah bisa maju. Nah kedua, the golden rule ini berlaku untuk agama apapun saja ya, termasuk ke agama di negara kita mayoritas. The golden rules adalah lakukan apa yang Anda ingin orang lain lakukan terhadap diri Anda. Itu yang kita pegang. Ya, sebagai dokter kita selalu berpikir kalau kita di posisi pasien, ya kita udah percaya sama dokter ini. Kemudian tiba-tiba selama wabah COVID dokter ini menghilang, nah gimana? Apakah adil? Nah saya bilang memang sulit ini sulit, hal yang sangat sulit dan tidak mudah kita nggak bisa menjudge orang juga, ya. Jadi saya bilang pada waktu itu saya berpikir bagaimana ya caranya ya. Sedangkan saya sudah berumur supaya saya juga jangan sampai kena COVID meninggal. Tapi kita udah tahu rahasia ini. Jadi akhirnya setelah kita trial dan error, kita melihat begitu dahsyatnya pengubahan pola hidup ini terhadap COVID. Nah akhirnya sekarang sih kita udah berani banget karena udah begitu banyak buktinya bahwa pasien-pasien, dan kemarin juga sudah dipublish ya di British Medical Journal bahwa orang-orang yang plant-based, kita melakukan plant-based, yaitu makanan kita kebanyakan adalah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran, itu kemungkinan kena COVID 75% sampai 80% lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan plant-based. Itu hanya plant-based ya, belum lagi pasien-pasien kita lakukan banyak sekali modifikasi. Tadi bukan hanya plant-based, kita lakukan pemberian obat, pemberian suplemen segala macam ya. Jadi golden rule-nya itu tadi saya bilang, lakukan apa yang Anda mau orang lain lakukan kepada Anda.
Ya, itu kuncinya. Jadi kalau kita jadi pasien, seandainya kita jadi pasien, kita mau nggak nunggu 2 jam, 3 jam? Pas dokternya datangnya seenaknya aja. Kalau nggak mau, ya jangan dong. Kalau kita jadi pasien, kita nggak mau dokternya begitu. Kalau kita jadi dokter, ya kita jangan suruh pasien kita nunggu 2-3 jam dong. Benar nggak? Nah, juga kembali lagi kalau kita melakukan penipuan terhadap pasien kita, kita tanya, kalau kita jadi pasien, mau nggak dokternya nipu ke kita? Kalau kita nggak mau, ya jangan lakukan. Kalau kita pegang prinsip ini, saya yakin pasti Tuhan buka jalan. Pasti kita menemukan sesuatu yang pasti berguna untuk banyak umat manusia. Karena kalau kita mempunyai hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan, pasti rahasia itu dibukakan untuk berlaku untuk semua agama. Saya yakin itu. Nah, jadi program itu tadi sementara saya sudah sebutkannya luar biasa ya. Yang pasien-pasien yang gagal jantung, ini kemarin kita ada pasien-pasien yang gemuk ya, tapi badannya udah pasti kita turunkan 20 kilo sebelum kena COVID. Kemudian jantungnya lemah 20%, tapi masih 20%. Ginjalnya agak jelek, paru-parunya sering asma. Hidup, kena COVID hidup. Tanpa membutuhkan masuk rumah sakit, isoman di rumah. Bukan 1-2 kasus, begitu banyak kasusnya. Nah, itu yang membuat kita begitu, ya kita bahagia ya kalau pasien kita bisa selamat dan pasien kita bisa sembuh dari penyakitnya ya. Kita harus bahagia. Jadi kita jangan bersifat komersial. Saya percaya bahwa berkat itu menyusul ya, atau rezeki itu menyusul. Tapi yang pertama kita mempunyai iktikat yang baik untuk menyembuhkan pasien kita. Kita kasih nasihat agar pasien-pasien yang kencing manis itu sembuh dari kencing manisnya tanpa memakai insulin. Karena tadi saya bilang insulin adalah pro-inflamatori. Jadi penggunaan insulin yang banyak itu menyebabkan terjadinya sumbatan jantung. Nah, darah tinggi juga, obat sejago-jagonya obat kalau dipakai terus-menerus dan banyak itu akan merusak ke organ-organ ya. Yang aman hanyalah suplemen dan vitamin, kecuali vitamin D ya, kalau terlalu banyak juga merusak organ, kita harus hati-hati. Tapi vitamin D gampang kita bisa ukur levelnya, jadi tidak sampai terjadi keracunan karena kita bisa atur dosisnya sesuai dengan level si pasien. Ya, ini udah banyak pasien-pasien yang kanker stadiumnya masih 1 atau 2, kita lakukan modifikasi perubahan pola hidup, itu banyak yang bersaksi kankernya stop, doesn't grow ya. Nah, jadi luar biasa. Ini kedepannya ini medicine kita ini ke arah kembali lagi perubahan lifestyle medicine. Nah, kita lihat ini COVID yang meninggal begitu banyak ya, tiap hari gali lubang, itu sangat menyedihkan ya. Karena kuncinya ini adalah mengubah lifestyle ya. Kita nggak bisa mengandalkan cuma vaksin semata, tidak bisa mengandalkan obat-obatannya. Semuanya itu kembali lagi ke diri kita. Kalau kita nggak mandi, kita nggak bisa mengandalkan, kita nggak mau mandi, kita mengandalkan minyak wangi, kita mengandalkan AC-nya yang kenceng. Nggak bisa. Kunci utamanya adalah mandi dulu. Kalau kita mau wangi, baru kita pakai perfume. Tapi bukan berarti kita bisa tidak mandi. Yang itu lifestyle itu adalah yang utama. Kita mengubah pola hidup. Tadi saya sudah bilang orang-orang di blue zone tidak mengenal serangan jantung atau stroke. Ya, mereka mempunyai pola hidup yang sangat baik. Nah, rahasia kesembuhannya saya share sedikit karena waktunya terbatas. 50% rahasia kesembuhan itu ada pada makanan dan suplemen. 20% dari obat-obatan. Maka itu tadi saya bilang obat-obatan bukan jawaban untuk mencegah terjadinya sumbatan kembali di pembuluh darah jantung. Ya, 20% dari olahraga. Ya, apalagi sekarang work from home ya. Orang banyak di rumah kan, kita lihat banyak sekali terjadi kejadian. Jadi rahasia kesembuhannya 50% dari makanan, 20% dari obat-obatan. Tadi saya katakan obat-obatan bukanlah jawabannya, hanya 20% efeknya. Jadi maka itu banyak pasien bilang, dok, saya kan udah datang tiap rutin ya melakukan kontrol, saya minum obat-obatan saya dengan teratur, kok saya masih sumbat kembali sih dok? Karena tadi jangan lupa 20% dari olahraga ya, nggak boleh males. Sekarang banyak orang dirumahkan, kejadian angka stroke sama angka kejadian jantung terkena serangan jantung makin besar semenjak pandemi COVID nih, karena duduk di rumah, darahnya lengket ya, dimernya naik, akhirnya kena serangan jantung. 10% dari kesejahteraan jiwa dan spiritual ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali kejadian badai sitokin itu pada
kejadian pasien-pasien terkena COVID itu bisa terjadi karena pasiennya kurang tidur, nangis terus, sedih kena COVID ya. Nggak boleh begitu. Harusnya kalau orang yang beriman, dia tabah. Dia tetap menaruhkan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan ya pada waktunya. Nah, itu penting sekali. Jadi pada waktu kita menangani pasien-pasien COVID, sangat penting kejiwaan daripada si dokternya. Kalau dokternya sendiri penuh ketakutan, penuh ketidakpercayaan akan menangani COVID, bagaimana pasiennya mau percaya? Ya, saya bilang kita boleh waspada, kita memakai APD, memakai masker, tapi nggak boleh kelihatan ketakutan. Ya kayak pasien saya bersaksi, dokternya nggak berani megang pasiennya, megangnya pakai penggaris. Waduh, kita juga bingung juga. Kalau begitu ya, akhirnya pasiennya ketakutan juga. Atau di situasi di rumah sakit ya, begitu ramenya, udah gitu pasiennya cerita, dok, saya lihat dok, mayat digotong dok, setiap berapa menit digotong. Ya akhirnya pasiennya down, akhirnya ya jatuh ke cytokine storm, menyusul mayat-mayat yang sebelumnya. Ya, oke, saya rasa cukup sekian karena waktunya singkat. Jadi saya persilakan untuk dibuka tanya jawab. Thank you. Oke, terima kasih dokter, seru banget ya pembahasan kita pada siang kali ini, dan ini merupakan pembahasan yang sangat-sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita, dan ini semuanya pasti sangat tertarik ya dengan pembahasan siang kali ini. Baik, di sini saya udah dapat ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Bagi teman-teman yang nanti mau bertanya secara langsung, boleh di raise hand. Kami akan memberikan kesempatan untuk nanti bicara langsung. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dok dari Ibu Rita Hapsarita dok. Apa tuh dok 5 rahasia dan 5 hari bisa negatif dari COVID Delta? Mohon diinfokan ya. Tadi sudah diinfokan ya dok ya. Iya, jadi satu, kita jauh-jauh ya, Yang Maha Kuasa sudah memberikan tahukan kepada saya mengenai rahasia pengubahan pola hidup. Saya selama 3,5 tahun terakhir ini saya mengikuti lifestyle ini, yaitu saya turun berat badan saya 12 kilo, saya melakukan olahraga dengan teratur, saya melakukan makanan mungkin bukan plant-based murni ya, jadi kita membolehkan makan ikan seminggu sekali, ayam seminggu sekali, daging merah kita tidak sentuh, kemudian seafood juga kita tidak sentuh, goreng-gorengan kita tidak sentuh. Jadi ada cara tekniknya gitu. Nah, kenapa kita begitu kuat mempunyai antibodi? Kayak tadi saya bilang, kalau kita melakukan hal itu tersebut di atas, pengubahan lifestyle dibantu dengan obat-obatan, misalnya kita kekurangan vitamin D, kita minum suplemen vitamin D, kemudian kita minum suplemen nitric oxide dan segala macam vitamin, maka sel kita menjadi muda ya. Nah, kita tahu COVID ini semakin kita tua, angka kematian COVID semakin tinggi. Kalau sel kita bisa dipermudah 10-20 tahun digeser melalui proses mencegah terjadi permendekan telomer, menguatkan nitric oxide di dalam tubuh kita, melakukan mengubah mikrobiota di usus kita, melakukan exercise, melakukan intermittent fasting sehingga mitokondria kita kuat, maka daya tahan tubuh kita juga akan menjadi sangat kuat, sehingga COVID ini tidak bisa membunuh kita, tidak bisa menghancurkan organ kita. Bahkan saya ronsen berkali-kali waktu kena COVID, saya pikir akan kena sedikit deh. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan tidak kena sama sekali ya, dan 5 hari negatif itu luar biasa ya. Jadi saya sebagai master yang membawa program ini, saya langsung share kasih kesaksian. Ya pasien-pasien saya juga ikut ya, tapi nggak sampai 5 hari ya. Ya agak susah ya, kadang-kadang makanan itu kan hal yang sensitif issue. Jadi kadang-kadang ada yang nakal-nakal sedikit lah, dan juga ada yang nggak minum suplemen seperti yang suplemen yang saya minum gitu. Olahraga harus teratur, obat-obatan juga penting. Jadi kita lihat beberapa obat, kalau ada nih saya bilang, ini sering di berita ribut ivermectin, ribut tentang Actemra, ribut tentang Gamaras. Apa sih efek obat itu, kok bisa dia sedikit bermakna ya? Data dari luar negeri sedikit bermakna, lebih berguna daripada placebo. Bukannya sangat bermakna gitu. Kalau udah sangat bermakna, tentu kita udah ketawa-ketawa, nggak usah takut tentang COVID ini. Kenapa masih kebakaran jenggot? Sampai hari ini Amerika diserang lagi dengan Delta varian. Saya kena Delta varian yang ke bulan lalu. Nah, kemudian Cina mulai lagi ribut dengan Delta varian. Nah, jadi kita bilang kalau ada efek obat itu adalah anti-inflamatori.
Ya, jadi kita bilang efek obat itu anti-inflamatori, dexamethasone anti-inflamatori, Actembra anti-inflamatori. Nah, kita lihat kekuatan anti-inflamatori yang paling utama adalah dari makanan. Nah, itu rahasia yang kita pegang. Pasien-pasien COVID tidak pernah kita kasih gorengan, tidak pernah kita kasih produk binatang, semuanya nabati. Ya, itu rahasianya yang banyak orang nggak ketahui. Itu rahasianya. Saya selalu bilang sama pasien, kamu jangan pernah nganggap COVID ini enteng-enteng. Karena orang bisa meninggal. Jangan nanti kalau kamu sudah oksigennya tinggal 60%, baru kamu telepon aku, baru bilang, dok saya mau ikut. It's too late. Seperti orang pergi sebelum waktu dia mendung, dia udah siap payung. Jangan nanti kalau udah di tengah jalan, hujannya udah turun, bajunya udah basah, baru dia mau beli payung. Ya nggak bisa dong, bajunya udah basah dulu. Atau make upnya yang tadi dia mau ke kondangan, udah pada luntur. Ya. Nah, jadi kayak hal-hal begitu kita prepare ya. Ini COVID ini udah lama kan, udah dari tahun berapa? Saya dari tahun lalu sudah nanganin COVID, dari bulan Februari. Saya yang pertama sebetulnya. Sebelum ada kasus pertama dilaporkan Indonesia, ingat gak tahun lalu bilang apa? COVID itu nggak ada di Indonesia karena negara tropis segala macam. Bulan Januari saya sudah mendiagnosis pasien saya dengan COVID. Saya kirim ke Singapura, confirm positif COVID dari Januari. Ya, jadi kita udah selangkah lebih awal dari orang yang lain dan kita sangat menguasai hal ini. Dan ya kayak kembali lagi kita nggak perlu gembar-gembor, ya kita percaya kalau pasien itu bisa sampai datang ke kita ya pasti digerakkan oleh Tuhan lah. Memang Tuhan ingin orang itu selamat sehingga dia bisa sampai mencapai ke kita kasih tahu rahasia ini. Mudah-mudahan terjawab. Menjawab ya. Oke, thank you dokter. Ya, setuju banget ya dok, prepare ya, related ya dengan bisnis yang kita juga jalankan ya dok ya, bahwa sedia payung sebelum hujan. Jadi masuk asuransi itu posisinya harus dalam kondisi sehat. Betul sekali. Ya. Yes. Oke, ada penanya yang sudah raise hand, saya persilakan untuk di-unmute. Dari yang pertama Ibu Sri Puji Utami, silakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Oke, makasih Lia, makasih dok. Mau tanya ini dok. Adik saya ini baru operasi tahun lalu pasang alat pacu. Nah, terus kemarin itu pas dioperasi karena ada percikan yang seharusnya tidak ada. Jadi percikan listrik di jantung ya. Saya kurang paham sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa. Nah, kemarin itu katanya ternyata yang seharusnya sudah mati itu mercik lagi. Terus ada getaran lagi flutter istilahnya, saya kurang paham juga itu. Nah, kalau misalnya dengan penanganan yang dokter berikan ini masih bisa nggak dok? Mau tanya itu aja dok. Makasih dok. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ada batasan. Kita memang sementara ini program ini lebih ke arah sumbatan jantung, penyakit jantung koroner. Nah, yang tadi penyakit yang Ibu sebutkan itu adalah aritmia ya, atau gangguan irama jantung. Nah, kita datanya belum begitu banyak ya. Jadi sementara ini kalau gangguan irama jantung, pengobatannya adalah dengan biasanya melakukan ablasi ya, atau dibakar, tapi tadi bisa recurrent, bisa balik lagi ya. Ada lagi juga dilakukan dengan pemasangan pacemaker khusus atau dilakukan dengan pemberian obat-obatan. Jadi kita lihat juga, tapi kita ada beberapa pasien dengan jenis-jenis tertentu ya, aritmia jenis tertentu, gangguan irama jantung jenis tertentu, pasiennya berat badannya kelebihan, itu kita turunkan berat badannya, elektrolitnya kita perbaiki, fungsi tubuhnya kita permudah, dibikin muda, itu menghilang itu, ya bisa membaik kondisinya. Yang tadinya setahun bisa 10 kali kena serangan, sekarang tinggal setahun sekali, gitu. Jadi kita lihat jenisnya apa. Beberapa jenis daripada gangguan irama jantung, mungkin dengan pengubahan lifestyle medicine, mengubah pola hidup ini bisa lebih membaik. Oke dok, betul tadi dokter bilang tadi yang ablasi dia udah lakukan gitu. Nah ini mau olahraga dia juga rajin, tapi ya itu karena detaknya dia cepat sekali jadi capek ya, napasnya begah-begah gitu. Jadi
akhirnya disuruh balik lagi. Nah ini memang lagi masa pengobatan sih dok. Maksud saya tadinya kalau misalnya bisa dilakukan di mana, di bedside, nah adik saya mau saya suruh ke sana gitu untuk penanganannya. Ablasi kita lakukan, biasa yang lakukan bukan saya, itu specialty khusus kita lakukan dengan dokter saya, Simon. Beliau ahli elektrofisiologis. Kita lakukan bersama. Jadi yang pertama saya bilang mungkin saya akan nilai dulu pasiennya, kira-kira apa yang kita bisa lakukan gitu, ada yang kelewatan nggak, misalnya hormonal atau apa gitu, electrolyte imbalance. Nah itu kita betulin dulu, kita lihat, kalau perlu kita kasih obat-obatan yang sederhana dulu, lihat bisa terkontrol nggak. Nah itulah, kadang-kadang ablasi bukan di answer. Saya ada pasien yang sudah 2 kali diablasi di Amerika ya, tapi balik lagi, akhirnya pasiennya udah kapok, tidak mau lagi dilakukan ablasi, akhirnya maintenance dengan pengubahan pola hidup dan pemberian obat-obatan yang sederhana saja. Dan sampai sekarang sih so far so good. Oke, semoga menjawab ya. Ya, makasih. Ya, makasih dok. Oke, dok, nyambung dengan pertanyaan dari Ibu Yulia tadi dok ya. Ini kan banyak kita dengar ya, umumnya banyak terjadi tuh yang namanya gangguan irama jantung ya dok, aritmia ini pada wanita. Nah, apakah itu betul dok? Kemudian apa yang menjadi salah satu faktor ini bisa terjadi lebih banyak pada wanita? Dan adakah yang cara pencegahannya ya dok ya? Untuk bisa mengatasi ini sebelum terjadi? Gangguan irama jantung ya nggak banyak juga ya. Kalau dibilang banyak pada wanita, saya rasa kalau tergantung jenis iramanya. Kalau pada orang tua ya, kita banyak laki-laki malahan yang butuh pacemaker itu, yang alat bantu pacu jantung ya. Justru pada wanita jarang. Tapi kalau yang deg-degan yang disebut supraventricular tachycardia memang lebih banyak pada wanita. Kenapa? Mungkin hormonal, mungkin pola pikir atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi kalau jenisnya supraventricular tachycardia itu nggak susah ngobatinnya gitu. Kita harus lihat ya, kadang-kadang beberapa pada wanita nanti dilihat terjadi electrolyte imbalance atau terjadi gangguan tiroidnya hiperaktif. Nah itu bisa kita perbaiki gitu. Tapi saya nggak ngelihat lebih banyak pada wanita, lebih banyak sedikit lah pada wanita. Tapi laki-laki juga ada. Ya, dok, ya. Karena sebenarnya saya juga pernah ngalamin itu dok, SVT, dan sudah dilakukan ablasi waktu itu dok. Dan memang angka kejadian berulangnya ya dok. Tapi artinya sudah bisa diatasi apabila sudah dilakukan ablasi ya dok ya. Oke, nanti kita ngobrol lanjut lagi ya dok. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini datangnya dari, sebentar, saya lihat lagi, ini sudah banyak banget ya, dari Ibu Marisa. Ini bertanya, apakah penderita dengan diabetes ya dok, setiap penderita diabetes itu pasti bisa kena penyumbatan jantung. Terus gimana untuk bisa menghindarinya dok? Terima kasih jawabannya dan sehat-sehat selalu ya dok. Oke. Hampir pasti diabetes itu faktor risiko yang salah satu yang paling jahat, karena diabetes itu menyebabkan inflamasi yang sangat kuat pada pembuluh darah jantung, plus obat-obatan yang digunakan seperti terutama insulin itu pro-inflamatori, membuat sumbatan tambah besar lagi ya. Jadi orang-orang diabetes ini, apalagi kalau yang tipe 2 ya, banyak orang diabetes ini gemuk ya, atau obes. Nah, obes itu sel lemak itu memproduksi zat yang membuat inflamasi itu semakin menjadi. Maka itu pasien-pasien yang gemuk kalau kena COVID, angka kematiannya 6 kali lipat dibandingkan dengan pasien yang kurus. Ya, to start with, dengan tanpa comorbidity, pasien yang gemuk ya, kita lihat kebanyakan yang meninggal. Biasanya saya tanya kalau keluarga, waduh dia nangis, aduh adik saya baru meninggal kena COVID. Pertanyaan yang pertama saya tanya, adiknya gemuk gak? Iya gemuk dok. Jadi selalu gitu, kebanyakan gemuk ini not good ya. Dia pro-inflamatori. Gemuk ini memproduksi juga zat-zat yang bisa menyebabkan kanker, menyebabkan stroke, menyebabkan penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi kita ini masuk ke era gaya hidup seperti di Amerika ya. Kita lihat angka COVID kematian di Amerika tinggi sekali.
Karena orang-orang di sana nggak sehat, males olahraga, fast food, sehingga obesitas itu tinggi sekali. Nah, di kita udah menyusul ini. Di negara kita yang dulunya terkenal kurus kering, sekarang sudah makmur ya, pada gemuk-gemuk ya. Saya kadang-kadang suka bercanda nih sama Pak Polisi. Saya bilang, Pak Polisi, saya bingung, Pak Polisi ya teman saya kok lihat kalau di Singapura sama Australia polisi itu badannya tegap-tegap ya, gede-gede, berotot gitu. Kok di sini perutnya yang gede? Nah, hal-hal ini yang saya bilang ini harusnya kita harus ubah pola hidup sebagai teladan ya, apalagi kita dokter. Saya bilang saya harus maintain saya punya berat badan. Dan kalau saya gemuk, pasti saya nasehatin pasien saya untuk turun berat badan, pasti ketawa dalam hatinya, bener nggak? Kayak saya ngerokok, tapi saya bilang pasien saya jangan ngerokok, dia kan ketawa, dia bilang ini dokter, dia sendiri ngerokok, tapi dia suruh orang nggak ngerokok. Nah, hal-hal itu yang membuat kita termotivasi. Kita sebagai, jadi kita walk the talk namanya. Kita jalankan apa yang kita anjurkan kepada pasien kita. Kita tidak merokok, kita makannya sesuai. Bahkan kadang-kadang saya tunjukin ke pasiennya supaya dia semangat. Saya buka, saya makanan hampir nggak pernah beli di luar ya. Saya bawa sendiri dari rumah. Nah, saya tunjukin ke pasiennya, ini yang saya makan. Jadi pasien itu lihat, wah, dokternya aja begitu disiplin ya. Nah, mereka mulai termotivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan. Nah, itu penting sekali. Ya. Jadi kita jangan cuma omong doang, jadi kita nggak lakukan apa yang kita omongin, nanti pasiennya jadi pada ketawa. Kita harus lakukan apa yang kita nasihatkan pada pasien kita gitu. Nah, jadi diabetes itu bisa sembuh. Kita ada pasien udah pakai insulin, lepas insulin. Lepas insulin. Sama kita pakai obat-obat dikit, berat badannya turun 25 kilo. Ya, gulanya menjadi bagus. HbA1c-nya tadinya 11 jadi 5,9. Ayo. Bisa. Nothing impossible. Sampai kita yang bilang impossible itu ada karena kita ya nggak semuanya benar, tapi kebanyakan 95% bisa berhasil kita tolong. Jadi jangan kecil hati. Jadi jangan ditunggu sampai rusak. Nanti kalau kencing manisnya udah ginjalnya udah perlu cuci darah, kakinya udah busuk harus dibuang, baru dia mau berubah ya. Tadi kita bilang hujannya udah tinggal sebentar lagi berhenti, baru dia mau beli payung. Ya, it's too late lah. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Ibu Marisa. Iya, Lia. Ada satu lagi dikit, boleh nggak, Dok? Boleh. Kasih jawabannya ya. Senang banget dengarnya, jadi takut nih. Dok, by the way, berapa lama untuk treatment seperti saya contohnya yang tadi itu pertanyaan saya kan penderita diabetes dan saya takut kena jantung, dan dokter tadi kan udah bilang bahwa kemungkinannya tuh besar sekali kena orang penderita diabetes ya, Dok ya. Pertanyaan saya, kalau saya mau ikut program itu kurang lebih berapa lama ya, Dok ya? Jadi gini, pertama kali kita lakukan pengecekan orang yang diabetes ini udah ada kena ke organ belum. Misalnya ke jantung, dia udah sumbat belum jantungnya. Karena dalam program kita tadi saya bilang 20% dari olahraga rahasia kesembuhan. Jadi jangan kalau dia ada sumbatannya besar, dia suruh olahraga, dia kena serangan jadi kayak Ashraf Sinclair sama Aji Masaid dong. Kena serangan. Jadi kita lihat dulu ada sumbatannya, kalau nggak ada sumbatan baru kita masukin program. Nah, program ini seumur hidup. Jadi kayak anak ibu punya anak. Tentunya ibu sayang sekali sama anak. Nah, anak ibu bilang, Bu, saya ini harus menjadi anak yang baik sampai kapan, Bu? Jawaban ibunya, seumur hidup kamu. Benar nggak? Ya. Karena itu hal yang baik. Sampai kapan kamu harus gosok gigi? Ya seumur hidup lah. Sampai kapan kamu harus mengikuti pola hidup yang sehat? Ya seumur hidup. Kita nggak pernah tahu. Ini sebentar COVID katanya udah mau mereda. Di Cina, dia dengan sombongnya buka masker, dia ketawa-ketawa, celebration tahun lalu. Lihat, datang Delta, kecepirit sekarang. Ya, nah jadi kita bilang kalau program itu bagus, kita ikutin seumur hidup. Karena itu hal yang bagus. Masa kita bilang cuma 2 bulan, habis itu 2 bulan mau apa? Mau balik lagi seperti semula? Ya nanti balik lagi diabetesnya. Nggak bisa, seumur hidup saya bilang. Bahkan kita day by day kita ketemu, wah ternyata rahasia ini bisa untuk gadis yang jerawat.
Ya kita banyak mamanya cobain ke anaknya yang jerawat, sembuh. Padahal udah berobat, udah pakai obat jerawat, banyak nggak sembuh-sembuh. Begitu makanannya diubah, nggak lagi makan gorengan, nggak lagi makan terasi, yang makanan-makanan yang junk food ini, fast food segala macam, sembuh jerawatnya. Tuh, kayak begitu. Jadi hal ini bagus. Nah, anaknya nggak usah disuruh lagi. Sekarang karena dia kepingin terlihat cantik, dia akan addicted to our lifestyle. Dia akan ikutin kita punya lifestyle. Karena lifestyle yang bagus, mula-mula memang susah. Tapi lama-lama, kayak saya, sekarang saya nggak bisa sembarangan beli makanan. Saya harus cari yang betul-betul sehat. Palingan kadang-kadang kalau saya kepengen nggak ada, belum sempat masak, saya belinya yang palingan salad-salad doang gitu. Ya, jadi kita udah tahu, yang penting kita udah tahu mekanisme. Pasien saya bahkan yang udah addicted sama kita punya diet, dia sampai bawa di kopernya, dia keluar kota, dia bawa buah-buahan, dia bawa delima, bawa anggur, bawa apel, bawa segala macam, sampai begitu fanatiknya gitu, karena demi kesehatan. Oke. Thank you, dokter. Oke. Thank you, Bu Ica. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Fidel Yuliansa. Siang, Dok, ingin bertanya terkait antara pasien COVID dengan pasien jantung. Yang pertama ingin saya tanyakan, itu penyebab saturasi oksigen turun di bawah nilai normal, misalkan 80%. Apa yang membuat saturasi itu rendah? Apakah itu ada penyumbatan di pembuluh darah pada jantung, atau bagaimana ya, Dok? Dan apakah pemberian heparin itu termasuk terapi untuk pasien COVID? Yang saya sering temui, pasien sering dikasih heparin. Itu yang pertama. Yang kedua, mitokondria adalah pembangkit tenaga sel. Yang saya tahu, mitokondria itu membutuhkan oksigen. Apakah seseorang yang kena COVID itu, mitokondrianya yang terserang oleh virus tersebut, Dok? Terima kasih. Nah, ini lanjutannya lagi ya, Dok, ya. Untuk mengetahui nilai mitokondria yang bagus di dalam diri kita tuh, apakah ada indikatornya, Dok, tanpa pemeriksaan laboratorium? Oke, pertanyaannya super bagus ya, ilmiah sekali. Jadi, kenapa oksigennya bisa turun pada penderita COVID? Karena parunya rusak. Rusaknya bukan karena COVID-nya ngerusak paru, tapi karena dia selama ini tubuhnya tidak fit ya, tidak mengikuti program kita tadi, sehingga begitu kena COVID dia ketakutan, dikasih makannya juga nggak bener ya. Yang beredar itu katanya kasih makan ayamnya ayam goreng, kasih makan nasi goreng, kasih makan telur, kasih makan sapi, kasih makan apalah saya nggak tahu. Jadi mereka seperti pemuasan gitu pada waktu sakit COVID, dia makan bebas gitu. Itu sangat beracun pada dirinya. Tadinya nggak apa-apa dia, waktu pertama kena COVID ya paling panas-panas, hilang penciuman, nggak apa-apa. Hari ketiga mulai sesek, ya karena memburuk, karena dia nggak prepare. Maka itu pasien-pasien yang kita berhasil tolong, dia dari hari pertama udah kita stop makanan-makanan sampah ini, kita ubah, ya. Bahkan kalau perlu lebih baik fasting, saya ulangin lagi, lebih baik dia puasa daripada dia makan makanan sampah. Karena makanan sampah ini bukan membantu tubuhnya memerangi COVID, malahan membebankan tubuhnya untuk dihancurkan oleh COVID. Jadi COVID-nya akan bersukaria kalau dia makan makanan sampah ini. Jadi makanan sampah itu membentuk radikal bebas yang menghancurkan tubuh dia. Nah, radikal bebas dan interleukin segala macam ini keluar, dia menghancurkan paru. Jadi sebetulnya seperti bunuh diri nih, misalnya ada orang ada masalah, dia suaminya selingkuh misalnya, ya itu bisa diselesaikan dengan ngomong baik-baik ya. Ya kalau nggak bisa cerai, oke. Tapi enggak, dia langsung dia putus asa, dia minum Baygon, meninggal kan? Padahal kalau dipikir-pikir anaknya masih kecil banyak sekali, kesian dong anaknya. Ya dia putus asa. Nah orang COVID juga banyak putus asa. Begitu COVID ya, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. COVID gimana orang nggak dibikin cytokine storm? Dikasih resep sama dokternya. Obatnya nggak ada di apotek, Bu. Oh di rumah sakit nggak ada. Jadi pasien keliling dari pagi sampai malam ke apotek cari obatnya kagak ada. Ya gimana pulangnya nggak kena badai sitokin, bener nggak? Udah gitu di tengah jalan, selama dia mencari obat itu, dia makan apa? Ya gorengan lah. Dia makan apa yang ada di tengah jalan, bener nggak? Dia makan, tadi makan apa? Kentucky Fried Chicken. Tadi makan apa? McDonald. Ya hancur. Pulangnya nggak bisa tidur, nangis, memikirkan obat itu adalah juru selamat dia nih, obat itu. Dia cari, dia pulang kesel sekali, kecewa sekali, obatnya nggak ada. Ya besok paginya seseknya bukan main, oksigen udah turun jadi 60%.
Ya tinggal hitung jam meninggal. Nah, prosesnya begitu saya bilang. Coba kalau dia ke kita dengan tenangnya, ibu nggak usah pakai obat ini. Ibu pakai vitamin aja. Cukup dengan symptomatic treatment. Ada obatnya, Panadol. Kalau pilek dikasih obat pilek. Suruh langsung dia pergi. Jadi dia kemana? Dia bukan ke apotek, dia ke supermarket. Abis kena COVID, berobat sama saya, bukan ke apotek. Kemana? Ke supermarket. Mau apa dia ke supermarket? Saya suruh beli sayur. Nah, habis itu dia mulai tenang kan, dia percaya kan. Ibu percaya bahwa ibu bisa sembuh. Oh, percaya dok. Saya lihat pasien dokter begitu banyak yang udah sembuh. Nah, itu penting sekali. Karena dalam agama apapun, iman itu memegang segalanya. Kalau dia imannya sudah mengatakan bahwa dia akan mati, ya akan mati dong. Orang dia udah mengimani akan mati kok. Nah, akhirnya dia makan sayur. Kita mulai perbaiki. Walaupun sudah agak telat ya sebetulnya ya. Tapi ya so far masih banyak yang berhasil. Kemudian dia menenangkan diri, bahkan kita kasih, kalau perlu kita kasih obat tidur supaya dia tidur tenang, jangan mikirin COVID-nya. Nah, besok pagi dia bangun, dia bilang, dok kok saya seger dok. Waduh, alhamdulillah, puji Tuhan udah mulai seger. Ada yang pasien yang tadinya malam-malam datang ke saya, oksigen saturasinya 84%, 84. Oksigen nggak ada malam begitu. Rumah sakit penuh semua. Saya bilang saya tenangin, berdoa aja. Besok pagi dia bilang, dok terjadi mukjizat. Gimana? Oksigen saturasi saya sekarang 94% dok. Waduh, berhasil loh. Ini saya udah liatin, udah buktikan beberapa kali gitu. Jadi penting sekali penanganan ini. Jadi jangan sampai dia masuk ke ini. Nah, nanti kadang-kadang ke rumah sakit disuruh tunggu di UGD 2-3 jam. Ya gimana nggak badai sitokin? Makannya sama lagi. Nanti beli lagi. Ini mama udah lama nih nunggu di sini, beliin gue tahu goreng. Betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba dia bilang beli blender sayuran. Lu mau beli di mana blender sayuran? Karena makanan kita blender sayuran. Mau beli di mana? Nah, akhirnya jatuh ke badai sitokin ya. Nah, komplikasi yang lain yang dari data-data terakhir, pasien meninggal kena COVID itu pertama kali yang acute. Dalam beberapa hari dia sesak napas itu dari parunya rusak. Tetapi kalau yang dia sudah tenang dulu, tiba-tiba memburuk lagi, itu dari jantung. Jantungnya kena serangan. Atau terjadi didimernya naik, kecolongan, tidak dikasih heparin. Tadi obatnya heparin bener, tidak dikasih heparin, didimernya naik, terjadi pulmonary embolism, terjadi gumpalan di pembuluh darah parunya sehingga parunya fungsinya menurun. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua apa ya? Pertanyaannya. Ya, yang kedua mengenai itu dok, mitokondria. Oh, mitokondria sebagai generator ya. Itu betul. Jadi kalau kita, nah ini yang kita bilang, memperbaiki mitokondria itu nggak bisa sehari 2 hari. Dia butuh bulanan. Maka itu kita bilang, yang pasien-pasien yang selamat ini dari pengobatan yang singkat ini, karena perbaikan daripada keadaan imun, bukan di mitokondria. Tapi kalau saya 5 hari negatif, itu mitokondria itu. Karena saya kan ikut diet ini udah lama, udah 2 tahun, udah 3 tahun setengah kan. Nah, jadi mitokondrianya bagus, generatornya bagus, sehingga T-cell-nya. Jadi kita ada 2 cara untuk menangani COVID. Satu, innate immunity. Innate immunity itu adalah fungsi daripada T-cell kita sama sel-sel termasuk sel dendritik ya, yang ada di paru-paru dan hidung dan segala organ kita yang menyerang untuk membunuh si COVID dengan cara dimakan si COVID-nya itu. Nah, yang kedua adalah cellular immunity atau humoral. Humoral immunity ini yang kita bilang vaksin. Dia menimbulkan antibodi. Orang habis sembuh dari COVID ada antibodinya. Antibodinya nempel ke vaksinnya, ke itunya, ke COVID-nya sehingga menjadi inaktif, secara singkatnya begitu. Nah, jadi kita harus dua-dua ini yang dikuatkan. Kalau orang kekurangan vitamin D, innate immunity-nya lemah. Sehingga kita lihat petani-petani yang kerempeng-kerempeng, yang kejemur, yang vitamin D itu kena COVID, is okay, dia bisa ketawa-ketawa. Palingan ringan seperti flu biasa. Ya, seperti Butan kan tadi saya bilang yang meninggal cuma 2. Mereka Butan apa? Orangnya bahagia, ya, sering kejemur, badannya kurus-kurus. Dan mereka sangat mencintai pemimpinnya ya. Jadi kita bagus juga saat ini kita mempunyai pemimpin yang kita juga cintai dia, yang memimpinnya bagus. Jadi kita lihat hal-hal ini penting sekali karena kalau orang itu udah penuh ketakutan, di Butan tuh nggak ada kayak rebutan. Ini saya lihat ya, oksigen tuh nggak harusnya habis.
Banyak orang yang nggak butuh oksigen, dia borong dulu beli oksigen 30 di rumahnya, padahal dia belum tentu kena COVID. Dia borong dulu, ya kalau semua orang borong oksigen ya habis lah. Gitu, padahal dia nggak butuh COVID ya. Jadi ini masih ada waktu, kita baru Delta nih, nanti masuk lagi apa Lambda, nanti masuk lagi apa, lama-lama Omega. Ya kita dikasih waktu banyak, kita perbaiki dulu nih. Kita punya mitokondria generatornya kita perbaiki dulu. Ini waktunya masih panjang. Jadi sekarang secepatnya ubah dengan ikut lifestyle. Kalau ada penyakit jantung kita betulin dulu. Ya kayak kemarin ada pasien, dia kayak saya udah bilang ada sumbatan jantung, disuruh kateter dibetulin, nggak mau. Kena COVID, pas kena COVID kena jantung, meninggal lah, nggak ketolong. Padahal kalau 6 bulan yang lalu dia nurutin kita, dia dibetulin seperti pasien yang lain, sumbatan jantungnya udah diperbaiki, kolesterolnya kita kontrol, gulanya kita kontrol, berat badannya kita kontrol, itu nggak bakal terjadi apa yang drastis. Kita udah buktikan itu, udah 200 pasien lebih yang kena COVID ikut program kita, nggak terjadi apa-apa gitu. Apalagi ya tadi satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? Belum ada alatnya. Nggak bisa, itu sel, nggak bisa, kita nggak bisa. Cuma kita bisa parameternya, kita bisa lihat daripada secara tidak langsung aja kita lihat perbaikannya. Misalnya kekuatan tuh kita bisa lihat dia jarang flu selama dia ikut diet kita itu. Dia ceritanya misalnya ada ibu-ibu, dia bilang, dulu saya sering sakit leher lu, sekarang saya udah setahun nggak sakit leher lu dok. Dulu saya jerawatnya saya ada dok, sekarang hilang dok. Jadi angka inflamatorinya itu kita tekan semua, artinya kita duga generatornya juga menjadi baik, dia T-cellnya menjadi kuat, imun tubuhnya juga menjadi kuat. Secara tidak langsung kita lihat dia jadi jarang sakit. Ada lagi ibu-ibu yang pantatnya bisulan udah 5 tahun nggak sembuh, suruh operasi kagak mau ya. Dia ikut diet kita, mengering bisulnya sampai hari ini. Gitu. Jadi angka-angka inflamatori nanti kita bisa cek di darah, namanya HSCRP. HSCRP-nya sangat rendah. Kita lihat banyak sekali sekarang orang-orang yang kena COVID sampai kenapa-napa ya, sampai parunya rusak. Kita lihat HSCRP-nya tinggi sekali, memang makannya nggak bener. Habis gitu sudah kena COVID juga salah lagi. Nanti dia makannya, aduh, saya bilang, dia beli ini, dia beli sate, dia beli gorengan, capek deh. Karena ada beberapa YouTube yang menganjurkan untuk makan makanan hal itu. Ya, nggak tepat itu. Oke dok. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Masih boleh tanya nggak, Li? Boleh, boleh. Ya. Oh iya. Mau dok? Ya. Ya, silakan Mati. Tanya dong dok. Kalau gamma GT tinggi itu penyebabnya apa dok? Ini ada klien saya beberapa orang yang gamma GT-nya tinggi sehingga dia dapat pengecualian dari Allianz. Nah, apa penyebab gamma GT tinggi ya dok? Nah, gamma GT tinggi itu yang paling sering adalah perlemakan hati, pasiennya gemuk. Ya, ada juga pasien yang nggak begitu gemuk. Tadi saya bilang kadang-kadang kita lihat nih, misalnya dia BMI-nya, body mass index-nya 25, itu udah overweight. Dia bilang, saya nggak gemuk lu dok, saya besar tulangnya. Ya, banyak orang bilang besar tulangnya. Ternyata dia gemuk. Pas kita turunin berat badannya, BMI-nya dari 25 jadi 21, gamma GPT-nya jadi normal. Ya, nah jadi itu penyebab lainnya bisa karena obat-obatan. Contohnya obat kolesterol seperti statin itu bisa menaikkan gamma GT. Beberapa obat tertentu juga bisa menaikkan gamma GT. Ya, jadi kita harus cari penyebabnya. Kalau ada sumbatan atau inflamasi, misalnya pernah kena hepatitis B atau C atau ada autoimun kena ke livernya, gamma GT-nya juga bisa naik. Kita cari dulu sebabnya kenapa. Tapi yang paling banyak adalah overweight atau obesitas. Yang paling sering dan itu gampang sekali, begitu overweight sama obesitasnya kita tanganin, gamma GT-nya kembali ke normal. Oke, jadi sebentar dok, tapi itu klien saya tuh nggak gemuk, jadi dia nggak obesitas, tapi mungkin penyebab yang lain tadi dok. Kadang-kadang bisa kita itu Bu di USG nanti kelihatan ternyata ada beberapa orang nggak gemuk tapi banyak lemaknya di livernya. Diagnosisnya tetap fatty liver. Kenapa? Jadi putus. Kenapa dok?
diagnosisnya tetap nanti pas waktu kita tulis diagnosis tetap fatty liver. Nah orang gitu mungkin nanti kita lihat nggak gemuk ini BMI-nya berapa. BMI itu tahu ukurnya, berat badan dibagi tinggi dalam meter persegi pangkat 2. Coba deh nanti lihat, pas diukur tahu-tahu BMI-nya 25. Ya. Nanti untuk referensi bisa dikirim di grup ya, nanti ada cara melihat untuk BMI ya Mamati, nanti aku bagi ya. Oke, thank you dok. Ya. Oke, jadi mesti dilihat dulu dan ada baiknya dikonsultasikan lagi ya, karena bisa dilihat dari beberapa penyebabnya ya. Jadi tidak hanya dari satu poin aja seperti tadi dokter bilang. Jadi baiknya mungkin datang dan konsultasikan dulu sehingga setelah tahu penyebabnya maka itu bisa diatasi. Oke. Kita lanjut lagi, sudah terjawab ya Mamati ya? Sudah lihat, thank you. Oke, ini dari pertanyaan lanjutannya dok, dari Mbak Noviani Ratnawulan. Dok, kalau masalah jantung bocor itu apa penyebabnya ya dok? Mohon penjelasannya. Penyakit jantung bocor itu yang kita lihat tipenya. Yang banyak kalau pada orang-orang yang dulunya hidup di daerah, dia kena penyakit infeksi. Jadi infeksi di katup, akhirnya katupnya rusak sehingga pada waktu dewasa katupnya menjadi bocor. Tetapi juga ada katup itu bocor karena bawaan lahir. Ada juga yang namanya mitral valve prolapse. Jadi memang katup itu tidak bisa menutup dengan rapat. Nah itu bisa menyebabkan kebocoran juga. Kemudian juga kalau jantungnya melebar, apapun sebabnya, misalnya jantungnya melebar karena kena virus atau jantungnya melebar karena ada sumbatan jantung sehingga ototnya mati sehingga menjadi melar, itu katupnya bisa longgar. Jadi rangka katupnya longgar, katupnya nggak bisa tutup rapat, katupnya bisa jadi bocor. Jadi sebabnya banyak, itu gampang, nanti kalau datang kita selidiki, kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi, nanti kita bisa tahu kira-kira sebabnya yang paling cocok apa gitu. Oke. Jadi kardiomegali juga termasuk faktor yang bisa bikin jantung itu jadi bocor ya dok? Karena kan katup itu ada rangkanya, karena kardiomegali jadi keregang rangkanya sehingga katupnya nggak bisa tutup rapat. Oke. Dok, ukuran pembesaran jantung yang dikatakan membutuhkan penanganan itu berapa persen ya dok? Oh, kita tetap kalau misalnya cuma hasil daripada ronsen kita nggak begitu akurat, itu berubah kalau posisi pasiennya berubah, kalau dia tarik napas, mengempus napas, jantungnya bisa berbeda ukurannya. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan yang disebut ekokardiografi, USG jantung. Nanti baru ketahuan besarnya berapa, sebabnya apa, penanganan yang paling baik apa gitu. Oke, baik. Jadi harus sarannya adalah datang dan dicari lagi penyebabnya gitu ya dok ya. Oke, thank you dok. Nah ini pertanyaan dari Ibrahim dok. Kalau saya mau bertanya bagaimana jika saya mau mulai ikutan program dokter tersebut? Oh ya, nanti datang aja. Nanti kayak saya bilang, kalau lihat umurnya berapa, nanti kita lakukan. Jangan sampai kita kecolongan gitu, misalnya jantungnya ada sumbatan atau vitamin D-nya kurang atau kolesterol yang tinggi, nanti kita betulin semua gitu. Dari program ini kita betulin semua. Baik. Oke, jadi tinggal datang aja ya dok ya, nanti dicari tahu jadwal dokternya, kemudian jadi saya bacain lagi dari ini Ibu Nur Wahidah ya. Dokter, untuk pasien post ablasi sekarang lagi rajin olahraga nih dok, mengecilkan perut dan menurunkan berat badan. Namun makannya nggak bisa sayur dan hanya pakai roti tawar plus telur rebus plus atau coklat porsi kecil. Apakah yang demikian bisa mengurangi berat badan dan mengurangi beban jantung dok? Oh bisa. Kalau kita bilang hanya mengurangi berat badannya, bisa, kan ada diet keto itu kan tidak sehat sama sekali, cuma populer karena manusia-manusia yang tidak bisa melepaskan makan makanan berbasik binatang ini yang tidak sehat, tapi dia kepengen makan, dia akan ikut diet keto, berat badan akan turun, tapi sangat tidak sehat long termnya. Dia akan kena kanker, dia akan kena diabetes, dia akan kena sumbatan jantung, dia akan kena stroke gitu. Jadi kalau aimingnya itu adalah menurunkan berat badan, ya, misalnya seorang ibu-ibu kepengen turunin berat badan, suaminya selingkuh juga dia turun berat badannya,
dia nggak tidur ya, tapi kan nggak sehat maksudnya. Jadi kita aimingnya itu bukanlah, targetnya itu bukan menurunkan berat badan. Targetnya adalah kita sehat dan kuat. Nah, salah satunya metodenya adalah menurunkan berat badan. Jadi dengan jalan sehat gitu. Jadi kalau dia nggak mau makan sayur, wah udah fatal. Sama dengan gini, saya mau gigi saya nggak busuk, tapi saya nggak mau sikat gigi, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Saya mau jadi pinter, ya, tapi saya nggak mau baca buku. Ya, saya kepengennya dia olahraga aja, dia kepengen badannya bagus. Kenapa dia harus olahraga? Kalau dia mau badannya bagus, dia harus olahraga, bener. Kalau dia mau sehat, dia harus makan sayur. Karena itu makan sayur itu sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa, bahwa manusia itu hidup dari sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Ya, jadi kita bilang kita nggak bisa melawan itu. Jadi itu natural, kita harus makan sayuran itu. Sayuran itu adalah di dalamnya ada bahan-bahan yang tidak bisa digantikan dengan obat apapun juga. Ya, kayak saya bilang, negara kita ini kaya akan, tahu ya Mbak ya, daun kelor. Daun kelor itu penuh nitric oxide, penuh antioksidan. Itu bagus untuk COVID itu sebetulnya daun kelor. Di kita dibuang-buang. Padahal daun kelor banyak. Bahkan itu diekspor loh. Pasien saya dia ekspor daun kelor ke Jepang. Di sana di Jepang dijual mahal. Daun kelor bubuk dibikin teh. Ya padahal di kita banyak sekali gitu. Sayang banget. Udah gitu juga yang rakyat suka sebut empon-empon ya, jahe, turmeric, apa itu sangat baik. Bawang putih itu bagus sekali, itu anti-inflamatori yang kuat. Nah itu harus dibina, tapi jangan minumnya pakai gula, karena gula ada inflamator yang kuat. Jadi kalau mau minum pahit-pahit begitu aja, langsung minum, diseduh, diminum, atau kalau nggak bubuknya aja. Saya sih di blender, digiling, langsung minum gitu. Atau campur buah lah, buah yang manis, jadi jangan campur gula. Saya misalnya kita anjurin makan kacang hijau, kacang hijaunya tapi kita kasih madu sedikit, jadi manisnya manis jambu gitu. Jadi jangan terlalu pakai gula, karena gula ada inflamatori yang kuat. Maka itu teori bahwa kalau kita makan kita kena COVID, kita makan mie, kita makan nasi, kita makan bihun, makan kue tiaw, itu not good. Karena itu mengandung banyak gula, tapi kita ganti gula itu dengan legumes. Legumes itu kacang-kacangan. Kita makan apa? Edamame, kita makan kacang hijau, kita makan kacang hitam, ya. Kita makan quinoa, kayak begitu-begitu. Jadi kita ganti. Ini rahasia yang banyak orang nggak tahu gitu. Kalau dia makan gula, virus itu tumbuh pada environment manis. Maka itu salah. Kalau orang kena COVID dikasih kue, dikasih yang manis-manis, salah. Harusnya dikasih yang legumes ya kayak protein itu kayak kasih dia tempe dan tahu yang dikukus atau direbus gitu. Oke, jadi ini ya dok ya, diupayakan untuk tetap bisa makan sayur ya dok ya, jangan hanya makan roti plus coklat. Ya lah, nggak bisa itu melawan takdir. Orang harus makan sayur, nggak bisa nggak bilang saya nggak suka sayur. Oke. Dok, ini ada korelatifnya dok ya? Iya, semoga menjawab. Oke, dok, untuk tadi ya dok ya, tersebut bahwa daun kelor ya adalah golongan tumbuh-tumbuhan atau sayur yang mengandung antioksidan. Ya. Apakah konsumsi antioksidan yang artinya yang tinggi ya, termasuk dalam upaya memperbaiki sel-sel, kemudian Indonesia ya dok ya. Tetapi apabila kita tahu bahwa ada nutrisi-nutrisi alami, maka itu bisa dijadikan solusi ya, murah dan kita bisa mengkonsumsi tetap gitu ya dok. Ya. Jadi apa dok? Ada nutrisi-nutrisi yang mengandung antioksidan selain daripada daun kelor tadi dok? Oh ya banyak. Jadi antioksidan atau nitric oxide ya itu beda di tipis, tapi kebanyakan yang mengandung antioksidan juga mengandung nitric oxide. Itu paling banyak di sayur-sayuran hijau. Kale, tahu ya tulisannya kale, bayam, ya, kemudian saledri, ya.
kemudian yang hijau-hijau aja yang biasa bisa digiling gitu, bisa di pokcoy, bisa digiling, bisa di blender, minum mentah-mentah. Tapi bukannya juicer ya. Juicer itu airnya aja, itu nggak lebih daripada vitamin sama gula. Kita butuh ampasnya, utuh sayuran itu. Saya biasanya blender dicampur dengan delima atau berry. Delima banyak mengandung antioksidan dan nitric oxide. Berry buat buah berry, strawberry, blackberry, blueberry, raspberry. Nah itu bisa di blender bersama dengan sayuran, dikasih air, dijadikan makanan pagi sama malam. Itu sehat luar biasa. Cuma nggak enak, nanti orang bandinginnya dengan makan nasi uduk pagi-pagi, ya enakan nasi uduk lah. Tapi kan nasi uduk nggak sehat. Kalau ini kan sehat. Kayak misalnya bandingin kita punya balita ya, dia bandingin main game sama belajar, ya enakan main game lah, bener nggak? Olahraga dibandingin dengan nonton film. Ya bandingan nonton film dong, nonton film kan santai, ketawa-ketawa. Olahraga kan kita berat, harus tarik, harus keringetan, harus otot-ototnya sakit. Jadi kita makanan ini, kita harus prinsip ada waktunya. Kita dalam, saya pakai teori ya, 1/10 dari makanan yang kita makan untuk nikmat, tapi terarah nikmatnya. 9/10 untuk sehat. Kalau kita pakai teori ini, pasti kita sukses dalam hidup kita. 9/10 waktu yang dipakai untuk mahasiswa adalah untuk belajar. 1/10 adalah untuk leisure. Leisure itu dia bisa nonton film, dia bisa main game, tapi cuma 1/10 ya. Nah ini kadang-kadang kebalik. 9/10 dia pakai untuk main-main. 1/10 untuk kerja, ya hancurlah kerjaannya. Ya ngerti ya, kenapa orang-orang di luar negeri sukses-sukses? Karena dia sangat terarah. Kayak tadi saya kasih contoh Elon Musk. Ya, dia sangat konsen. Mungkin dia bukan 9/10, mungkin 99% waktunya dipakai untuk kerja. 1% untuk leisure. Itu juga salah. Saya nggak menganjurkan. Karena kita hidup cuma sekali, jangan sampai kita jadi budaknya kerjaan juga, jangan juga. Jadi kita boleh 10% makanan itu yang bagi saya enak ya. Contohnya 10% itu juga saya nggak makan gorengan, nggak makan sate kambing atau apa gitu, enggak. Saya 10% itu saya makan apa? Saya makan ikan tim. Ya bagi saya ikan tim itu enak. Udah gitu kadang-kadang makan ayam kukus, ya dadanya aja. Gitu udah cukup. 10%-nya itu. Kadang-kadang ya nakal kepengen kue basah gitu. Tapi cuma sedikit doang, seminggu sekali. Kue basah itu saya apa sih yang kue Indonesian itu yang kayak lapis hijau tuh, warnanya hijau, kayak hijau ada atasnya merah, apa ya sebutannya ya? Saya suka makan tuh. Hah? Bukan kue lapis. Iya, jadi kalau makannya kita kopek gitu, kita makannya di kopek sedikit masukin mulut, kopek sedikit masukin mulut gitu. Pepe. Mengenai oci. Kue lapis. Kayak balepis. Kue lapis. Oke. Jadi lapar ya, lapis. karena kita jadi pembahasannya ya deh ya dok. Ya. Dok, ini masih ada pertanyaan lagi dok ya, saya lanjutin ya dok. Ya. Oke, dok, ini dari Ibu Lucy dok. Sering sekali gejala GERD itu sama dengan jantung ya dok, karena teman saya meninggal karena MAH akut, tetapi gejalanya hampir sama dengan jantung. Beberapa teman saya juga mengalami nyeri di dada kanan, tetapi didiagnosa tetapi didiagnosa dari dokternya itu adalah penyakit GERD atau asam lambung tinggi. Itu gimana dok penjelasannya dok? Oh, kita harus hati-hati karena gejala GERD sama penyakit jantung itu mirip-mirip. Jadi kalau kita mau exclude bahwa ini bukan jantung, kita harus periksa dulu, minimal kita CT scan. Jangan sampai dia sebetulnya sumbatan jantung, dibilang GERD, dibilang meninggalnya karena GERD, padahal bukan GERD. Meninggalnya karena jantung, gitu, karena salah diagnosis.
Nah, jadi kalau kita ada GERD sama jantung yang mirip-mirip, kita periksa jantungnya dulu, karena jantung bisa membunuh. GERD jarang, nggak pernah membunuh, kecuali dia bleeding, bukan GERD ya, tapi bleeding, peptic ulcer, bleedingnya gede sekali, nggak mau berhenti, nah itu bisa meninggal. Tapi kalau GERD aja nggak ada orang meninggal karena GERD. Nah, saya dulu sebelum mengikuti pola hidup yang sehat ini, saya penderita GERD. Satu hari saya bisa minum Milanta, ya bukan Milanta, Promac. Saya bisa makan Promac 20 tablet satu hari. Waktu sebelum saya ikut program ini. Setelah ikut program ini, sembuh. Ya, jadi kita kesalahannya di mana? Jadi kita harus pelajarin, tadi kita harus belajarin tingkat seluler. Kalau kita makan, misalnya kita makan sayur itu sebelum dicerna ke usus kecil, dia hanya tahan 1-2 jam di lambung kita. Kalau nasi 2-4 jam. Kalau daging bisa sampai 4-8 jam. Jadi kalau kita campur makanan kita, misalnya kita pagi-pagi makan nasi uduk dengan kacang panjang, sayuran, dengan daging, ya rendang atau ayam goreng, minyak-minyak itu bisa tahan lama, bisa tahan sampai 6-8 jam. Nah, kita campur aduk itu nasi uduk, ada rendangnya, ada kacang panjangnya, ada santannya, ada minyaknya, segala macam di emah kita. Maka karena ada daging yang kita makan, maka nasi sayuran itu berhenti di dalam emah kita selama 6-8 jam. Dia nggak bisa turun ke bawah. Nah, sayuran kalau ditaruh lama, dia membentuk ragi. Dia mengalami peragian. Dia membentuk gas. Sehingga kembung, GERD naik, asamnya naik ke atas. Nah, itu yang saya alami dulu. Saya pagi-pagi makan nasi uduk, makan sayuran, makan rendang, makan apa, makan jam 8 pagi, kok jam 10 sudah lapar lagi, udah naik ke atas nih asamnya. Nah, setelah saya makan sayuran, sekarang pagi-pagi cuma makan sayuran, sejam 2 jam dia turun, nggak masalah. Dan karena kita ubah metabolik kita makan sayuran sampai 6 jam masih nggak berasa lapar. Karena kita udah berubah. Jadi zat-zat yang inflamatori ini merangsang reseptor di otak, memberikan kesan bahwa kita itu lapar terus. Padahal seharusnya hormonnya itu, kalau kita makan yang benar, hormon itu akan berubah menjadi hormon yang membuat kita seperti rasanya kenyang. Maka itu orang yang ikut diet ini langsing-langsing karena dia merasa kenyang, dia nggak perlu ngemil, ya. Sedangkan orang yang makannya nggak benar, pagi-pagi udah makan nasi uduk, rendang, nasi padang, segala macam, nanti siangnya dia makan lagi nih. Sebelum siang dia jam 10 dia makan lemper, dia makan kue-kue basah, nanti jam 12 dia makan lagi yang junk food lagi, dan seterusnya. Akhirnya makin gemuk karena dia merasa lapar terus gitu. Nah, salah satu manifestasinya GERD itu tadi. GERD itu bisa sembuh dengan ikut program kita yang benar. Oke, Dok. Lalu Dok, nyambung lagi nih Dok dengan pertanyaan Ibu Sri Puji. Jadi makanan apa aja sih Dok yang harus dihindari untuk dengan angka kolesterol yang tinggi dan darah tinggi, juga diabetes? Makanan sampah apa aja yang memang harus dihindari ya Dok? Saya biasanya lebih ke konsentrasi ke makanan apa yang harus dimakan. Di luar daripada itu harus dihindari. Jadi yang kita makan adalah pagi blenderan sayur mentah dengan buah-buahan, siang kacang hijau, malam blenderan sayuran mentah dan buah-buahan. Udah selesai. Simple kan? Di luar itu dihindari. Tadi dokter bilang berarti kan makannya sayuran, buah ya Dok ya? Yes. Jadi kita nggak nasi sama, kalaupun kita katanya kita nggak makan nasi, tapi kita makan mie atau apa, itu sama aja? No, sama aja. Jadi karbohidratnya, jadi kita butuh makronutrien sama mikronutrien. Nah, makronutrien ini dibagi 3 secara besar, yaitu karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, sayur itu penuh dengan karbohidrat, kompleks karbohidrat, ya, jadi itu sehat sekali. Jadi kita nggak bakal masalah. Buah sama sayur itu rajanya karbohidrat. Nah, sekarang kita butuh protein.
Proteinnya kita dapat dari mana? Karena kita kan hampir nggak makan binatang kan, produk binatang. Kita makannya proteinnya dari kacang-kacangan. Kita makan apa? Tahu, tempe, mushroom, sama kacang hijau, kacang-kacangan, edamame, kacang hitam, kacang merah. Itu kita makan. Ya. Nah, lemaknya dari mana? Flaxseed atau minyak itu kita beli krill oil atau minyak ikan. Atau minyak yang omega 369, suplemen bisa minum sampai 6 butir atau 12 butir. Udah tiap hari itu aja. Nah, nanti Sabtu seminggu sekali nih, sekali kepengen makan ikan tim. Kepengen makan ayam adalah dadanya. Kalau you sanggup melakukan hal ini COVID hilang dari Indonesia. Kalau semua rakyat Indonesia lakukan ini, ketawa kita kayak lebih jago debutan. Tapi sulit lakukannya. Nggak segampang itu. Apalagi kita kepengen makan gitu. Jadi kita harus menghilangkan nafsu makan tuh. Maka itu ini sama. Kenapa kita punya sistem pendidikan kita jauh di bawah daripada luar negeri? Karena anak-anak sekolah kita ini males, mainnya game terus, nggak bisa didisiplin, nggak mau belajar seperti anak di Jepang atau di Cina, ya. Nah, akhirnya nanti kita sistem pendidikan kita makin lama bukan manusianya makin pintar, makin bodoh, karena dia nggak disiplin. Nah, kita juga sama, karena manusia nggak didisiplin, makannya sembarangan, penyakit makin banyak, ya. Jadi kita ingat dulu, zaman dulu dikit penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit stroke. Sekarang penyakit kanker, stroke, jantung di mana-mana. Autoimun, udah gitu jadi banyak juga. Kemudian anak otis. Anak otis dulu jarang sekali, sekarang banyak anak otis. Kenapa? Karena waktu hamil ibunya makannya nggak bener. Tidak memberikan banyak makannya sugar. Sugar itu bad for you. Makannya cuma keripik-keripik yang nggak ada gunanya sama sekali. Harusnya ibu itu seperti di Israel dan di Jepang, ibu itu waktu dia hamil, dia makan ikan yang banyak omeganya supaya anaknya tumbuh. Ya, bahkan ada beberapa teori waktu hamil ibunya baca buku pengetahuan, bisikin ke bayinya. Ini kan lucu sekali kan? Kita bingung, padahal bayi itu belum mengerti, tapi kita nggak tahu. Ini kan semua hal ini bersifat rohani ya. Jadi katanya dari kecil itu bayi itu waktu mau terbentuk kita kasih wejangan-wejangan kebaikan gitu. Nah ini saya rasa ada gunanya karena kita lihat mutu daripada dulu profesor saya, dia kebetulan seorang Yahudi, dia sangat pintar. Memang ternyata memang mereka mempunyai tradisi. Kalau hamil itu tanggung jawab itu ada pada bayi yang dia kandung, ya. Nah, ini jadi kembali lagi pola hidup ini harus kita ubah. Kita harus tanggung jawab. Jangan kita mau makannya sembarangan. Nanti dikit-dikit minta pemerintah yang tanggung jawab. COVID, pemerintah tanggung jawab. Ya gimana? Kita tanggung jawab kita sendiri juga kagak ada. Gimana suruh pemerintah yang tanggung jawab COVID mau oksigen juga belinya sembarangan, suruh pakai masker juga pada kagak mau, suruh vaksin juga kagak mau, jadi susah. Jadi hal ini nggak hal yang apa, tapi satu hal yang kita yakini yang bisa kita lakukan dari kita sendiri ini adalah mengubah pola hidup. Karena ini nggak ada orang yang bisa ngajarin. Saya bilangin, mau siapapun juga, mau dia konglomerat, mau dia presiden, mau dia prime minister, ini dia harus lakukan sendiri. Pola hidup. Seperti maupun dia konglomerat, presiden, cebok, harus lakukan cebok sendiri. Bener nggak? Masa suruh orang nyebokin? Bener nggak? Nah, hal ini juga sama. Mau dia anak konglomerat, mau dia anak presiden, dia harus belajar jalan. Dia harus jalan. Dia harus jatuh. Mau cucunya siapapun juga dia harus jalan, harus jatuh. Nah ini ketika orang itu dikasih edukasi seperti pertemuan hari ini, maka dia mulai kebuka, nuraninya kebuka, ya hikmatnya kebuka, pengetahuannya kebuka, akhirnya dia bisa ikuti. Orang sekarang yang ikut diet kita ini udah lumayan banyak. Udah di grup kita udah hampir 500-600an. Waktu awalnya ditentang habis. Tapi setelah COVID ini kita menjadi populer karena banyak yang COVID ini
memberikan kesaksian bahwa tidak terjadi apa-apa selama dia kena COVID gitu. Nah, nanti kedepannya kita akan lebih populer lagi. Nanti kan data-datanya tadi saya sudah bilang. Nanti ada banyak pasien-pasien jantung kita bersaksi bahwa setelah ikut diet ini jantungnya nggak nyumbat-nyumbat lagi. Yang jelas kencing manisnya udah sembuh. Darah tingginya udah sembuh. Ya kolesterolnya sekarang terkontrol, berat badannya jadi bagus. Gitu. Oke dok, jadi targetnya adalah perubahan pola hidup ya dok ya, sehingga berubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Bonusnya adalah badannya sehat, berat badannya juga jadi dapatnya ideal gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, terakhir kali nih dok ya, saya mau bertanya. Pada pemberian antibiotik, seperti yang kita tahu dok, banyak sekali ya dokter yang apa-apa mainnya antibiotik. Karena tadi di slide-nya dokter ada antibiotik termasuk pemicu gitu ya, terjadinya kerusakan awal gitu ya dok ya. Kemudian apakah ada kriteria yang bisa kita tahu dok, di manakah posisi yang kita bila terinfeksi itu memang memerlukan antibiotik, dan jenis antibiotik apakah yang paling aman sehingga bisa mengurangi resiko itu tuh dok? Jadi kita tahu nih misalnya, contohnya, sakit leher dikit antibiotik. Padahal penyebabnya adalah imbalance. Dia ada makan gorengan, pernah tahu ya, tadinya nggak apa-apa nih si ibu-ibu ini. Pulangnya dia makan gorengan keripik, sudah gitu makan durian atau apa. Besok pagi dia sakit leher, dia langsung hantam antibiotik. Padahal penyebabnya kemungkinan cuma imbalance, ya. Kemungkinan besar cuma virus. Virus itu nggak bisa dibunuh dengan antibiotik. Nah kita lihat, COVID itu apa? COVID itu bakteri, atau virus, atau jamur, atau parasit. COVID itu adalah virus. Lah kok kenapa dipakai antibiotik begitu banyak? Apakah bisa membunuh antibiotik itu? Salah satunya dipakai Zithromax, azithromycin. Ada di panduan. Saya ketawa. COVID itu adalah by definition adalah virus. Sedangkan you pakai antibiotik, nggak mempan. Kedua, you pakai antivirus. Antivirus apa? Emang udah ada antivirus untuk COVID? Kalau udah ada antivirus untuk COVID, kenapa kebakaran jenggot sampai hari ini? Pakailah antivirus itu. You pakai antivirus untuk virus yang lain yang nggak berhasil. Jadi pakai virus influenza, Tamiflu misalnya. Ada datanya. Ada nggak ada gunanya. Kenapa kebakaran jenggot orang kena COVID dikasih Tamiflu? Kenapa kebakaran jenggot orang kena COVID dikasih untuk virus Ebola, Remdesivir? Ya, mana datanya? Saya bilang, I need data. Datanya mana bahwa ini bermakna? Nah kalau ada, saya bilang dia bermakna karena ada dua mekanisme saya bilang. Satu mekanisme psikologi. Jadi orang ini kena COVID ringan, dia nggak diobatin pun dia akan sembuh. Nah karena you kasih dia obat, misalnya you bilang Tuti, lu kena COVID nih, gue kasih lu Avigan ini lagi kosong barang di seluruh Indonesia. Ini gue punya bungkusan Avigan. Oh Tuti besar hati dong. Tenang, dia pegang Avigannya, dia keluar air mata terharu. Tidurnya tenang si Tuti ini, makannya tenang. Ya kemungkinan terjadi dia badai sitokin kecil dong. Kan tenang jiwa dia. Setelah kita kasih Avigan, bukan Avigannya bekerja, karena dia percaya. Sebaliknya si Tuti kalau di resepin Avigan dia cari dari pagi sampai malam nggak ketemu, Tuti malamnya nggak bisa tidur, Tuti besok pagi jatuh ke badai sitokin. Itu postulasi yang pertama. Postulasi ini dugaan, tapi biasanya terbukti nantinya. Nah, habis itu dugaan kedua adalah di rumah sakit dia kasih apa? Remdesivir. Remdesivir itu mempunyai efek anti-inflamatori, anti-inflamasi. Jadi kalau you gabung, kalau dia udah sekarat nih, ya yang mati 50%, yang nggak mati 50% kita nggak tahu nggak mati itu karena memang kehendak yang di atas atau gimana, kita nggak tahu. Oke lah, you bilang ada perbedaan bermakna antara placebo dengan pemberian remdesivir. Selain remdesivir, you kasih yang lain juga kan? You kasih dexamethasone, you kasih heparin. Mereka itu semua mempunyai anti-inflamatori. Jadi kalau masing-masing punya anti-inflamatori kecil, lama-lama banyak, ya jadi gede, ya mungkin aja dia bekerja. Tapi kuncinya adalah anti-inflamatori kuat, kita ada.
yang khusus untuk anti-inflamatori kuat. Nah, salah satunya adalah dari makanan itu. Nah, jadi penggunaan antibiotik ini bahaya sekali karena antibiotik ini membunuh mikrobiota. Tuhan menciptakan kita mempunyai usus. Di usus kita itu ada triliunan mikrobiota, kuman-kuman. Kuman ini membentuk zat-zat yang membantu tubuh kita membentuk imunitas untuk melawan si COVID. Jadi kita pertahankan kalau kita sudah ikut program kita ini, jangan kita gampang minum antibiotik. Karena antibiotik itu hancurin struktur mikrobiota kita di usus. Sedangkan kita pertahanan kita untuk COVID ini ada di mikrobiota itu. Maka itu waktu saya terkapar kena COVID, tidak menyentuh satupun obat-obatan yang dianjurkan. Mainannya vitamin, sayur-sayuran, doa, sama obat-obatan panas, Panadol, pilek, Sudafed ya atau Rhinofed untuk hidung pilek. Udah gitu doang. Mual, obat mual. Nggak bisa tidur, pasien saya kasih obat tidur. Bagus hasilnya, tidak terjadi apa-apa. Kita udah tahu, jadi kita udah pegang kuncinya ini. Jadi mau apapun juga, sampai kecuali suatu hari dia ketemukan, oh betulnya ada antivirus untuk COVID. Ketemukan dah. Ini udah lama, SARS-CoV-2 ini kan udah lama, SARS-CoV-1 udah lama. Kok nggak ketemu sampai hari ini? Silakan cari antivirusnya. Nah, kalau dia ada baru kita pakai antivirusnya, bukan antibiotik. Kenapa antibiotik? Nggak ada hubungannya dengan antibiotik. Malah antibiotik kita lihat, ini banyak kasus, Mbak, bukan sedikit. COVID-nya udah berlalu, paru-parunya udah mulai sembuh. Kena jamur karena dibom antibiotik. Jamur susah sekali, infeksi jamur pada paru-paru, pada organ-organ sangat sulit disembuhkan. Angka kematiannya tinggi. Atau reaktivasi TBC. Karena dibom antibiotik jadi imbalance badannya. Ya banyak itu. Malah kejadian ada lagi yang karena penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana, penggunaan obat-obat dikasih dexamethasone dosis terlalu tinggi, terlalu lama, perdarahan lambung, diabetes, gulanya naik tinggi. Dexamethasone bikin diabetes, gulanya naik tinggi, stroke, darahnya gumpal, lengket. Jadi kita harus bijaksana menggunakan obat-obatan ini, jangan dikit-dikit kasih. Bahkan saya lagi pikir, kalau ada rumah sakit saya mau coba nih, kita belum ada ya, karena rumah sakit kita bed saja kebetulan nggak terima COVID, yang kita di sisi yang sebelah jantung ini. Jadi saya kepengen penasaran gitu, kalau orang COVID ini kita kasih, misalnya dia udah nggak bisa makan, kita kasih blenderan aja nih sayuran sama buah ini, hasilnya kayak apa gitu. Kita bisa publish itu di jurnal dunia itu, kita yang pertama kali. Karena belum ada orang melakukan ini, karena ya terus terang maaf kata ya, nggak ada duitnya. Karena ini kan pola hidup. Kayak orang disuruh, ini saya udah bilang nih analoginya. Ini ada anak muda kena penyakit kelamin, dia datang ke saya. Kalau dokter lain dia bilang, oke, pakailah kondom, oke, pakailah antibiotik, oke, pakailah antivirus, oke, pakailah ABCDE. Kalau saya bilang bertobatlah kamu, jangan main gila lagi di luar. Nah ini kan jawaban aneh, tapi betul nggak? Kalau dia melakukan apa yang saya nasihatkan, dia nggak main gila di luar, dia kan nggak kena penyakit kelamin, benar nggak? Ya, tapi kan orang lain kada ada nilai value-nya. Saya ke dokter maksudnya saya mau dapat nasihat, saya mau tetap nakal, tapi saya mau terlindungi dari penyakit kelamin ini. Oh. Begitu. Nah itu kurang lebih begitu Mbak gambarannya. COVID ini makannya mau enak, hidupnya mau sembarangan, tapi saya nggak mau kena COVID, gimana caranya? Ya jadi akhirnya ditawarkanlah Remdesivir, Avigan, Actambra, Gamaras, apa segala macam lah. Padahal kuncinya adalah dia ubah pola hidup. Gitu. Oke dokter. Menarik sekali ya dok ya, dan saya rasa sih nggak akan cukup ya dok waktu sebanyak apapun ya dok, karena pembahasan ini sangat menarik ya, apalagi berkaitan dengan lifestyle ya. Ada perubahan arus pada saat ini, memang saya tahu trennya itu banyak sekali di sosmed ya, banyak menggaungkan tentang bagaimana merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Oke dokter, thank you berat dokter untuk informasinya, baik itu sharing dari dokter itu sangat bermanfaat buat kita semua.
khususnya mungkin buat tim dari ASN Pondok Indah ini ya dokter. Senang sekali dokter bisa hadir pada hari ini. Saya pribadi dan juga mewakili semua teman-teman saya mengucapkan terima kasih karena waktunya memang tidak cukup ya dokter untuk kita membahas sampai tuntas ya dokter ya, karena menarik sekali pembahasannya. Baik dokter, salam sehat dari kita semua untuk dokter dan salam sukses ya dokter.